Shalom dan selamat pagi buat anak-anak kami SD Hidup Baru. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan serbawakan. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ada baiknya berdoa. Mari buat anak kami lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat berkat dan kasih setiamu, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk bisa sama-sama memuji dan memuliakan namamu. Bapa yang baik, bantulah Tuhan hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan sebagian dari firman-Mu kepada anak-anak kami. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, buat anak-anak kami, firman Tuhan hari ini dari Alkitab Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Buat anak-anak kami, mari buka Alkitabnya Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Yang sudah dapat boleh sama-sama dibaca, tapi yang belum dapat boleh diikuti. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema ataupun firman Tuhan pada hari ini buat anak-anak kami, judulnya adalah Tumbuhan Ciptaan Tuhan. Tumbuhan Ciptaan Tuhan. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa tumbuhan itu adalah ciptaan Tuhan pada hari yang ketiga, yaitu daratan dan tumbuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah menciptakan semua ciptaannya pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan Tuhan beristirahat, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk menjaga dan merawat semua ciptaannya, termasuk salah satunya adalah tumbuhan penciptaan Tuhan pada hari yang ketiga, daratan dan tumbuhan. Nah, itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan, patuhi untuk menjaga tumbuh-tumbuhan. Nah, apa manfaat ketika kita menjaga tumbuh-tumbuhan? Yang pertama, manfaatnya adalah agar udara tetap bersih dan segar. Jadi ketika udara tetap bersih dan segar, itu karena apa? Itu karena kita menjaga ciptaan Tuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan. Sehingga kita mendapatkan udara yang baik ataupun yang bersih. Itu manfaat yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah manfaatnya membantu proses pemulihan setelah sakit. Nah, jadi ketika kita sakit, maka kita membutuhkan apa? Membutuhkan udara yang bersih, udara yang sehat. Nah, dari mana udara tersebut? Udara tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena ketika kita menjaga, merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik, maka udara pun akan segar dan bersih. Tetapi ketika kita tidak menjaga tumbuh-tumbuhan ataupun udara, maka kita akan menghirup udara yang kotor. Maka yang sakit akan menjadi sakit, tidak akan cepat sembuh. Tetapi ketika kita sakit
dan mendapatkan udara yang segar, nah itulah akan mendatangkan apa? Kesembuhan. Nah, bagaimana caranya menjaga tumbuhan? Nah, cara menjaga tumbuhan yang pertama adalah melestarikan ataupun merawat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan dengan seenaknya. Karena tumbuh-tumbuhan itu sangat penting. Lalu yang kedua, tidak menebang pohon atau tumbuh-tumbuhan sembarangan. Ketika kita menebang pohon sembarangan ataupun merusak tumbuh-tumbuhan, maka akibat yang pertama apa? Udara tidak akan asri ataupun bersih. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak ada lagi tempat tinggal untuk makhluk hidup ataupun hewan. Lalu yang ketiga, cara menjaganya adalah rajin menyiram dan membersihkan tanaman. Nah, ketika kita rajin menyiram, membersihkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu akan berkembang, akan semakin hidup, akan semakin segar, akan semakin besar. Nah, tetapi ketika kita tidak merawat ataupun tidak menyiram dan tidak membersihkan tanaman tersebut, maka tumbuhan atau tanaman itu akan layu, akan mati. Nah, ketika sudah mati tumbuh-tumbuhan banyak, maka udara pun akan terasa panas, tidak segar lagi. Maka dari itu, buat anak-anak kami, marilah kita jangan merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tetapi marilah kita menjaga tumbuh-tumbuhan, karena itu sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Nah, ciptaan Tuhan itu tidak boleh kita rusak, tetapi harus kita jaga. Kita harus ingat perintah Tuhan Allah untuk menjaga semua ciptaannya, termasuk adalah tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini buat anak-anak kami, supaya kita tetap menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yaitu mengajari kami untuk menjaga dan merawat ciptaan-Mu, yaitu ciptaan pada hari ketiga, daratan dan tumbuh-tumbuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami untuk selalu merawat dan menjaga ciptaan-Mu dengan baik, karena tumbuh-tumbuhan sangat berguna bagi kami. Amin.